Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ini yang insya Allah penuh manfaat dan penuh barokah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan sebaik. Marilah kita mulai kajian pada malam hari ini. Kebetulan yang kita kaji adalah kitab Minhajul Abidin, masih melanjutkan keterangan yang lalu berhubungan dengan zuhud. Temanya yang saat ini kita kaji adalah mengenai pembagian zuhud. Pembagian zuhud. Kalimatnya dan itu sebagiannya sudah dijelaskan kemarin. Nah, maka sekarang ini lanjutannya. Wa amma zuhdu itu kalimatnya. Wa amma zuhdu alladhi huwa ghairu muhtur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zuhdu lan anapun utawi zuhud alladzi huwa kang utawi zuhud iku ghairu makdurin, ora den kuasani lil abdi, ora den kuasani lil abdi kaduwene kawula. Khobare mubtada ingkang dikawiti amma iku kudu dikei fa. Iku fahuwa, ngoten nggih. Iku fahuwa mongko utawi zuhud alladzi huwa ghairu makdur wau iku burudatus syai'i ademe suwiji-wiji ala qalbi zahidi ing atase atine wong kang zuhud. Summa zuhdu mengko keri-keri utawi zuhud alladzi huwa kang utawi zuhud iku makdurun den kuasani lil abdi kaduwene kawula iku muqaddimatun pira-pira muqaddimah lizuhdi kaduwene zuhud alladzi huwa kang utawi zuhud iku ghairu makdurin ora den kuasani lil abdi kaduwene kawula. Kelanjutan keterangan yang lalu bahwa sak mangkin iki pembagian zuhud yang kedua. Gini ku zuhud niku kemarin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ada dua. Ya, inda ulama ina ada dua. Yaitu zuhud yang makdur, yakni zuhud yang bisa kita lakukan, kita bisa melaksanakannya, mampu melaksanakannya. Lalu yang kedua adalah zuhud ghairu makdur, yaitu zuhud yang tidak mampu dilakukan oleh kita. Arti kita tidak mampu melakukan zuhud yang kedua ini, yaitu zuhud ghairu makdur. Tidak mampu melakukan zuhud ghairu makdur. Nah, zuhud ghairu makdur ini apa? Sehingga kita kok tidak mampu melakukan. Fahuwa burudatu syai' ala qalbi zahid. Zuhud yang tidak dikuasai oleh kita itu adalah dinginnya sesuatu, ya, sing berhubungan dengan dunia pada di dalam hatinya seorang zuhud, seorang zahid. Itulah yang namanya zuhud ghairu makdur. Burudatu syai' ala qalbiz zahid, yaitu dinginnya sesuatu dari perkara dunia pada di dalam hatinya seorang zahid. Padahal perkara dunia itu biasanya menjadi kesenangan hidup daripada kita semua. Sinten boten seneng hidup bahagia di dunia nggih. Dalam artian harta melimpah, misalkan nggih, contohnya
pekerjaan sukses dan lain-lain, banyak sekali, punya mobil banyak, istri cantik, anak yang luas, pokoknya banyak lah. Dan itu kalau bagi orang yang zuhud, yang semestinya itu adalah kesenangan hidup kita, ya, yang semestinya itu adalah kecintaan atau digemari oleh kita semua. Tapi begitu seseorang itu mendapatkan zuhud yang sejati, yang tidak kuasa kita lakukan itu, ya, yang namanya ghairu makdur tadi, dinginnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada hatinya seorang zuhud, maka semua yang saya sebutkan tadi, kemewahan duniawi, istri cantik, bisa semuanya, pokoknya kesuksesan harta, kesuksesan pekerja dan lain sebagainya, itu semuanya dingin-dingin saja di dalam hati kita. Biasa-biasa mawon. Jadi nek wong wis hasil niki burudatus syai' niki, atau Allah memberikan karunia pada seseorang yang zuhud seperti ini, maka gak ono bedane numpak sepeda pancal ambek mobil Alphard. Nggih. Gak ono bedane, atine padha ae. Ibarat temperatur niku nek sama ningali ten dokter niku biasanya jantung lak tunggung ngeten nggih. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang naik. Pancen lah gambarane dipadakno kari niki. Kalau orang itu sudah mati rasa ambek dunya, pancet. Ngeten. Nggih, temperaturnya yo gak naik-naik banget, yo gak turun-turun, pancet. Kalau bedane dia itu kondisi suka atau duka. Kalau bedane dia itu kondisinya pada saat itu nggawe sepeda pancal ambek melaku karo numpak Alphard. Niku gono bedane. Nah, ini keberhasilan seseorang yang sangat istimewa karena makdur ini merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebelum dia melakukan muqaddimahnya dulu. Sing kemarin saya sebutkan. Ya, summa zuhdu alladhi huwa makdurun lil abdi muqaddimatun lizuhdi alladhi huwa ghairu makdurin lil abdi. Zuhud yang sudah saya sampaikan tadi, temperaturnya pancet, wis gono bedane antara dipecat ambek enggak, itu gono bedane. Dan itu sulit memang. Angel apa mboten? Oh, cok sampean kula ngene paling pertama nyebut angel. Betul nggih? Tapi kalau Allah menghendaki memberikan orang itu, terus apa sing ngapain nolak? Yakin apa mboten? Yakin nggih? Nek Gusti Allah akan memberi siapapun yang dikehendaki, gak pandang bulu. Yes, wong iku dikek ambek Gusti Allah dikak pandang bulu, atine moro-moro tenang panjenengan. Temperaturnya gak ono naik turun nih. Lah iku biasane Gusti Allah akan memberikan karunia rupa koyok niki mang zuhud yang memang sejatinya zuhud setelah dia melakukan muqaddimahnya dulu. Zuhud yang pertama. Gitu? Zuhud yang pertama. Misalkan dia itu mau, misalkan ya, zuhud yang pertama kemarin kan ada 3. Tidak mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya, gak gopo. Selama dalam kadar hajat, dia lebih dari kadar hajat kita, gak gopo awak dewi. Wis kecukupan itu apa laku? Iku latihan nih, muqaddimah latihannya seperti itu dulu. Memang yo angel. Karena apa? Angel ini kok boleh kebiasaan, karena awak dewi kebiasaan tidak seperti itu. Nah coba sekarang dibiasakan yang berbeda. Insya Allah kan mudah. Betul nggih? Ngeten. Pertama, napa Pak? Tidak mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita dari urusan dunia. Selama hal itu masih dalam kadar di luar hajat atau kelebihan dari hajat kita. Kalau itu masih kadar hajat kita, ya monggo dicari. Lah gak bayar listrik lah. Kok lampune dipateni gak esok ngaji. Nggih, umpamane nggih. Lah iki nafkah yang bayar naparane sekolah anak. Gitu, ya dicari kebutuhan. Tapi setelah itu nek wis kecukupan, nah ini loh dilatih. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, latihan ini yaitu membagi-bagikan harta yang sudah terkumpul pada diri kita. Singkat, biasanya awak iki ngomongnya ten soro-soro tak kelompokno, banting tulang, gitu apa? Memakan waktu, mengorbankan sembarang kalir, oleh-oleh dibagi-bagi. Iki opo iki gak masuk akal. Nek jarene uang-uang sing nyuwun sewu
Wah, ini gak masuk akal. Hitung-hitungan matematika gak masuk. 1 tambah 1 soalnya loro mestine. Dadakan kanggo wong sing koyo ngeten iki durung tentu. Ngono lho. Paham maksud kula? Heeh. 1 tambah 1 iso ae dadi 11. Wong mau dadi macam-macam lek Gusti Allah ngersak. No. Betul? Nek matematika lek ukuran akal kula kali panjenengan ngomongi koyo ngoten wau. Dan ingat akal kita terbatas. Sementara kekuasaan Allah absolut tidak terbatas. Sakit tidak kira-kira. Jadi yang kedua, dilatih. Suka gemar membagi yang sudah terkumpul pada diri kita di luar hajat kita yang penting. Kalau itu tidak kita butuhkan. Paham? Maksudnya sakit tidak. Itu latihan yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling angel. Yaitu tidak memilih dunia mengalahkan akhirat. Tidak mengharapkan dunia mengalahkan akhirat. Sing wingi lak ngoten keterangannya, nggih. Sampai ono contoh, misalkan kita memilih podo-podo halal. Pekerjaan yang halal, bayarannya kata. Atau wis pokoknya enak lah. Tetapi kalau kita pikir-pikir, andai ini saya ambil istiqomahku, ya, yang kita biasa mengaji, misalkan zikir istiqomah, gagal kabeh, rusak kabeh, gak beraturan kabeh. Lah sing kaya ngene ya napa mestine? Lek tiyang niku nganggo prinsip zuhud niki, pertahankan yang sudah ada, syukuri dan sabari. Takuni. Sakit ditami dan tidak ada ambisi. Nek wong sakit kaya ngene akan bisa diterapkan semua kalangan. Tiang itu pejabat boleh, tapi prinsipnya kayak ngene mang, gak ambisi. Tidak mencari, tidak mengharapkan mementingkan dunia, mengalahkan akhirat. Sakit ditami? Nah, ini. Nek uang niki sudah membiasakan seperti ini, maka sudah terbiasa dilatih terus menerus. Asale loro berat, tapi akhir jadi terbiasa, gitu. Terbiasa. Asale pahit kayak ngombe jamu ngoten pahit, tapi awake tambah enak, gitu. Gusti Allah akhirnya maringi karunia dateng kula kali panjenengan rupa zuhud yang sejatinya. Nggih sing kaya niki mau. Yaitu temperaturnya iku pancet sih. Gak ono bedane jenengan susah utawa senang, tepak oleh akeh utawa oleh titik, numpak pancal utawa numpak alpat. Gak ono bedane. Pandangan panjenengan, motivasi hidup panjenengan sing penting aku diridhoni Gusti Allah. Sing penting aku iso ibadah nang Gusti Allah. Aku susah utawa duka, pokoknya aku gak ado teko Gusti Allah. Hilang dunia tak masalah, yang penting tidak hilang Tuhanku di hatiku. Di dalam hatiku gak kehilangan Tuhan. Itu yang sangat bermasalah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ata mengko tatkala ni nekani bi kelawan sapa al abdu kawula bi Allah yatluba gambare yen to ora nupri sapa abet ma ing perkara lain sakang ora ana apa mah iku indahu tetep ana ing dalem sandingi abet. Bayani minat dunia saking dunya. Kalau seorang hamba itu ya sudah membiasakan latihane mukaddimah ini kong bi Allah yatluba malaisa indahu minat dunya, awake gak ndoleki dunya, sudah tidak memburu harta, motivasinya tidak mungkin anak penjelasannya. Jadi motivasi hidupnya itu bukan karena dolar, bukan karena harta, bukan karena dunia. Jadi kita kerja motivasinya bukan itu. Kerja itu kan ibadah. Rezeki urusannya Gusti Allah. Maka motivasi Anda kerjalah itu ibadah dan untuk mencari ridho Allah. Sehingga panjenengan ketika kerjanya ternyata menemukan kegagalan, Anda tetap mendapatkan keuntungan. Berupa apa? Ridho Allah. Mendapat ibadah yang diganjar oleh Allah. Boleh kita rugi duniawi, tapi nyatanya ibadah masih diberi pahala oleh Allah. Kerja kita diberi pahala oleh Allah. Karena apa? Motivasi kita pertama kali, aku kerja karena ibadah nang Gusti Allah. Bukan karena untung semata-mata keuntungan. Saged diterami nggih? Nah, itu. Pertama-tama kita latihan dulu seperti itu. Kita tidak mencari dunia atau sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Wa yufarriqo lan yen to bagi-bagi sapa abet ma ing perkara indahu kang tetep ana ing dalem sandinge abet minna saking dunya.
wa yatruka lan ninggal sapa abad bil qalbi kelawan atine iradataha ing ngarepaken dunya wa ikhtiyara lan ikhtiar ing dunya li ajlillahi krana arai Allah wa azimi sawabi lan agunge ganjarane Allah. Selanjutnya setelah tidak melatih diri kita, tidak mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita, lalu mau gemar membagi-bagi yang sudah terkumpul dari perkara dunia, dan juga tidak mengharapkan memilih ya dunia mengalahkan akhirat. Artinya berarti apa? Lebih mementingkan akhirat, sudah paham dia. Ya? Dan itu dia lakukan semuanya ini boten krono pamrih, bukan karena akan mendapatkan mengharapkan pembalasan, tapi hanya karena li'ajlillah, dilakoni krono Allah. Dilakoni krono Allah dan mengharap besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bitazakurihi kelawan ngiling-ngilingi abad li afatiha maring pira-pira afate dunya. Aurasat mongko jawab iza fa iza atabil abdu aurasat mongko marisaken apa tilka mengkono al umur as-salasah nggih buru datat dunya ing ademe dunya ala qalbihi ing atase atine abet wa hadza utawi ikilah adamu hubbid dunya indi ing dalem monggo ingsun wa zuhdu ya iku zuhud al hakiki kang bangsa hakiki. Nek panjenengan sudah bisa melakukan 3 hal iku mangko dimahnya zuhud dan itu jenengan lakoni krana Allah taala ya dan mengharap pahala besarnya pahala dari Allah. Ya apa carane? Dengan cara mengingat-ingat bahayanya dunia. Mengingat-ingat cacaten dunia bahwa dunia itu bisa mensihir seseorang. Adalah sihir yang ampuh itu adalah dunia. Jenengan gak perlu belajar suwe-suwe belajar sihir. Nek pancen ana wong kepengin ro ilmu sihir sing mantep iku apa? Misale, wah latihan tirakat sakmono pakene suwe, kesuwen. Ya iku kelawan dunia. Coba ana wong dikeplak, powak nang pinggir dalan, loro. Tapi mbales sampean kaya dhuwit 1 juta. Coba, wis ojo bales tak kaya dhuwit. Kira-kira terus apa enggak kira-kira bales sih? Mboten. Karena apa? Dunia bisa menaklukkan seseorang. Coba lek iku perkara maksiat. Yai, kula niki badhe bangun remang-remang. Pertama-tama nggih gak oleh. Misalkan nyun sewu, nggih, ternyata yai niki kula enten dana sak menten. Pak Ustad, nyun sewu nggih, nek enten coba jenengan dolekaken dalil sing ngolehaken. Oh iya, sik tak istikharah dhisik. Sik tak mlebu kamar dhisik. Hah? Barang wis metu berubah wisan. Gara-gara napa? Dunia. Bahaya. Ini bisa juga diterapkan pada semua aspek kehidupan. Misalkan di kantor, menjadi pemimpin, menteri, pejabat, dia akan berubah dari prinsipnya karena apa? Tergiur dengan dunia, membutakan sekali. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah ya Allah. Makanya kalau memang seseorang itu berhasil melakukan 3 itu dengan mengingat-ingat afatnya dunia, maka akan menimbulkan aurasat hutilka burudatat dunia ala qalbihi. Maka hatinya menjadi dingin ketika terhadap dunia. Santai-santai saja, biasa-biasa mawon. Nemu masalah, gonok masalah, atine pancet. Sebab awake yakin, sikoh, tawakal ala Allah. Ya toh? Pasrah dateng Gusti Allah, kabeh ana sing ngatur. Lah apa awake dhewe melok ngatur ribet-ribet iku? Gusti Allah ngatur dunya sakmono katene, perubahan malam dan siang, matahari dan rembulan, gitu. Hewan-hewan yang begitu banyaknya makannya terjamin kok. Gak ono sing kelaparan kok mampu Gusti Allah. Lah kok sampean gak percaya nang Gusti Allah cuman ngatur sampean tok niki. Cuman 1 orang saja. Lah ini dipertanyakan, perlu dipertanyakan. Makanya perlu kemantapan itu. Ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dimang mantanya perlu kemantapan itu. Wow, nggih. Pernah dulu Syekh Khotim Al-Asom itu ditanyai oleh seseorang mengenai zuhud. Kiai, Syekh, nopo se zuhud niku? Maka beliau menjawab, Syekh Khotim Al-Asom niku. Zuhud itu ra'suhu thiqah billah. Ra'suhu athiqah billah. Permulaannya dengan kemantapan hati, keyakinan, artine at-tawakkal 'ala Allah dalam urusan rizki kita. Kenapa saya tak sebut kok rizki? Karena rizki itu mendominasi dalam masalah kehidupan kita. Dan itu bisa mewakili yang lain-lainnya. Sebab yang paling kathah masalah kita urusan itu. Paham? Saged dipahami? Jadi yang pertama, permulaan dari zuhud jarine Khatim bil Al-Asom inggih punika percayalah kepada Allah bahwa semuanya ada yang mengatur. Apalagi dalam urusan rezeki. Dan kepercayaan ketawakalan ini dibutuhkan dengan sabar. Maka jarine Khatim Al-Asom nggih wawasatuhu as-sabru. Nek permulaannya itu harus sikoh tawakal urusan rezeki. Kedua, supaya tawakal kita itu terjamin enggak gagal di tengah jalan, dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan keteguhan hati. Sebab akan banyak tantangan di tengah perjalanan. Ya, belum lagi kawan-kawan. Kapan hari HP-nya ini. Kapan hari berubah tambah api. Ya nah? Ini membuat hati kita, bisikan-bisikan hati kita itu membuat. Kalau kita nggak sabar-sabarnya mempertahankan ketawakalan kita, kepercayaan kita kepada Allah, akan gagal di tengah jalan. Belum lagi urusan rumah tangga kita yang mendorong kita kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan gara-gara kebutuhan keluarga yang mendesak, akhirnya terpikirkan sesuatu yang dilarang, dilakukanlah itu. Naudzubillah akhirnya gagal di tengah jalan. Makanya Khatim Al-Asom mengatakan, pertama permulaannya dari zuhud itu adalah tawakal dulu. Mantep bisik. Lalu yang kedua supaya kemantapan tadi, ketawakalan tadi bisa berjalan lurus, bukan gagal di tengah jalan dengan sabar menekuni hal itu. Wes ojo pandang bu, ojo krungokno wong. Kalau panjenengan meyakini sampean ini sudah ada benar, babad diilokno wong. Cari perhatian, sok alim, gitu? Atau wes pokoknya macam-macam, gak usah didengar. Jalan kita teruskan. Sakit dipahami? Kemudian kalau kita sudah sabar di tengah jalan, maka sabaran itu masih dibutuhkan yang terakhir. Ingin iku keikhlasan. Dan keikhlasan kalau panjenengan sudah mencapai ini, berarti sudah tercapai zuhud yang sejati. Menurut Khatim Al-Asom. Saman tempuh dengan ikhlas, ojo pamrih. Semuanya itu soro-soro gak apa-apa, tapi ojo pamrih. Tiwas ngarai soro-soro, tapi boten oleh nopo sudah jatuh ketiban tangga. Ono uang kemrawul, rambutnya dirawul-rawul no, klambine dibedah-bedah no, cek diarani zuhud. Soro boten wong niku. Tapi krono cek diarani zuhud bukan karena lillah, tuas. Sakit ditami kira-kira. Makanya semuanya itu hendaknya lakukan di krono lillahi ta'ala. Boten polai wong ini, boten polai ngoten. Sakit ditami nggih? Ngoten. Ya Allah wa hada indi huwa zuhdul hakiki. Ujarine Imam Al-Ghazali, ikilah adalah zuhud yang hakiki. Inilah zuhud yang sejati, sing atine wis dadi adem iku mau. Ya, dan itu kita tidak mampu, gak iso mengontrol, aku tak dolek sing iki gak iso. Dan itu murni semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan kepingin sing kaya ngono supaya dikaruniai sing kaya ngono, lakukan dulu mukadimahnya. Latihan dhisik. Saged ditami? Ngoten. Tsumma lam nuli ngerti sira anna ashabal umuri ing setuhune luwe angel-angele pira-pira perkara asala sate kang telu iku innama huwa angin pestine utawi ashabul umur iku tarkul iradati ninggal ngarepaken fil qalbi kelawan ati idzkam min tarikin krana pirang-pirang utawi wong kang ninggal laha maring dunya bizahirihi kelawan zahire tarik iku muhibbun wong kang demen muridun tur kang ngarepaken laha
laha maring dunya bibatini kelawan batine tarik. Saged diterang nggih, fahuwa mongko utawi tarik iku fi mukafahatin tetep ing dalem ngadepi dunya, ngadep dunya, wa muqasatin lan tetep ing dalem pira lan tetep ing dalem kangelan syadidatin kang banget min nafsi sanging awak dhewe ne tarik wasya'nu lan utawi perkarane zuhud kulluhu yang sakabehane zuhud tetep ing dalem ikilah tarkul iradah fil qalbi. Nah, kurang ngerti nggih? Setelah disampaikan bahwa zuhud sing ghairu makdur yang tidak mampu kita lakukan dan itu ternyata semata-mata anugerah karunia dari Allah. Dan itu bisa kita capai kalau kita melalui tahapan yang pertama dulu mukaddimahnya, yang 3 tadi. Dan yang mukaddimah tadi sudah disebutkan. Nah, di antara 3 perkara yang menjadi mukaddimah tadi, yaitu yang pertama, tidak mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita, saged nggih. Lalu yang kedua, membagi-bagikan sesuatu dari dunia yang sudah ada pada diri kita. Yang ketiga, tidak menghendaki dunia, tidak menginginkan dunia, mengalahkan akhirat. 3 ini sing paling angel ashabul umur minat talata, jari Imam Al-Ghazali, gini ku sing terakhir. Yaitu membebaskan hati dari keinginan terhadap dunia. Niku angel. Sebab terus Imam Al-Ghazali, ya Allah, idhkam min tarikin laha bidhahirihi muhibbun muridun laha bibatinihi fahuwa fi mukafahatin wa muqasatin syadidatin min nafsihi. Terus Imam Al-Ghazali, sebab banyak sekali orang yang dohire niku ninggalaken dunia, gak mau dunia dohirnya, ya senengane sandale capit misalkan, menjauh dari dunia, gak gelem lapo-lapo urusan dunia pokok gak gelem. Nah, dohirnya seperti itu, tapi nyatane batine se arep-arep dateng dunia. Ya, idzkam min tarikin laha bi dhahirihi, dohirnya meninggalkan dunia, namun muhibbun muridun, ternyata hatine se gemar dunia dan mengharapkan dunia itu di dalam batinnya bi batini fahuwa fi mukafahatin. Maka dia sama dengan orang yang tetap menghadap dunia, bukan menjauh dari dunia. Dan dia itu termasuk orang yang mukosah syadidah, akan menemukan kesulitan yang sangat berat. Tua soro gak oleh apa boleh nopo tidak liajlillah. Ternyata sing arep-arep dunyo dia lakukan itu karena supaya cuman menunggu kesempatan ngoten naon. Saiki gak ono kesempatan. Nah, begitu ono kesempatan. Wah, lak ngoten. Terkadang kita melakukan menghindari dari kesalahan itu bukan karena murni cita-cita kita menjauh dari kesalahan itu, tapi karena kadang-kadang kebanyakan itu karena belum ada kesempatan. Terkadang kita ada orang korupsi mencaci maki mereka, ada orang melakukan maksiat diwilok-wilokno. Jangan kira lo yo, hati-hati. Jangan-jangan kita sendiri nanti pas ada kesempatan melakukan hal itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka sebaik-baik sikap kita adalah kalau misalkan melihat kesalahan-kesalahan pada diri orang, jangan caci orangnya. Tapi benci perbuatannya enggak apa-apa. Lalu doakan supaya mendapat hidayah dan insyaf dan taubat. Sakit diterangi kira-kira? Nah, itu yang kita harus lakukan. Wasya'nu kullu fi hati. Maka dapat disimpulkan urusan zuhud itu semuanya itu berkisar terhadap urusan irodah itu tadi. Nek sampean menjauh dari dunia, ibadah kuat menjauh dari dunia, itu orang sulit ya. Tapi ada yang sulit lagi. Enggih niko sudah membebaskan hati kita dari perkara dunia. Itu sing paling angel. Perkara loro sing pertama Anda boleh melakukan, tapi nek siji ki durung selesai. Sakit diterangi kira-kira. Tapi lek wong hasil sawangane duniawi yang dia lalu lalang itu, tapi hati ini sudah tidak ada gerakan sama sekali. Sing koyok mau burudah, gak ono bedane antara sepedaan, ambek mobil Alphard. Saman budal meliki mangaji ambek melaku, opo ambek numpak sepeda, opo numpak Alphard, opo ambek Grab, opo ambek gak ono bedane. Jenengan ngeladeni ngaji sing koyok ngoten, gak ono bedane ambek sing gak. Dijaga hati kita, mudah-mudahan bisa ikhlas. Semuanya lillahi ta'ala, lakukan lillahi ta'ala.
Nggih, lakukan lillahi taala. Mudah-mudahan nilai pahala panjenengan semakin meningkat walau dipandang remeh oleh orang-orang biasa. Nggih, itu yang penting nggih. Mudah-mudahan pengajian ini nggih membawa tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu nggih jangan kapok nggih. Ngaji mari. Saya barangkali ada keterangan saya, bacaan saya yang dari awal hingga akhir ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon jangan dikoreksi. Launa wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.